anak beruangnya ada di sini dan kemungkinan itu air pipisnya ada di kepala saya. Jadi jam 2 malam saya harus keramas dulu gitu. Halo sahabat satwa di rumah, apa kabar? Welcome to podcast Suara Rimba karena setiap satwa punya cerita. Bersama dengan saya Siska, kali ini kita ada di Animal Hospital Taman Safari Indonesia. Tapi kali ini aku nggak sendiri, ada Mbak Sri. Hai Mbak, apa kabar? Halo Mbak, apa kabar? Mbak Sri ini merupakan animal caregiver di Animal Hospital yang ada di Taman Safari Indonesia. Nah sahabat satwa, udah pada tahu belum sih kalau Animal Hospital itu merupakan infrastruktur pertama yang dibangun sebagai bentuk komitmen dari Taman Safari Indonesia sebagai lembaga konservasi. Nah, aku pengen tanya nih sama Mbak Sri lebih lanjut mengenai Animal Hospital. Sebenarnya tuh apa sih Mbak peran dari Animal Hospital sendiri ini? Baik Mbak Siska. Jadi Animal Hospital yang ada di Taman Safari ini adalah berperan sebagai konservasi, sebagai lembaga konservasi, dan kami punya 3 pilar. Apa aja tuh Mbak 3 pilar? Yang pertama adalah penyelamatan. Penyelamatan. Kemudian yang kedua pelestarian. Pelestarian. Dan yang ketiga adalah perlindungan terhadap satwa yang ada di Taman Safari. Wow, jadi 3 pilar itu terpenuhi semua ada di Taman Safari Indonesia dalam bentuk Animal Hospital ini sendiri ya. Iya. Ini buka 24 jam atau gimana nih Mbak? Jadi di sini sistemnya betul 24 jam karena kalau tiba-tiba pada saat malam hari ada emergensi ataupun ada yang perlu kita tanganin, itu selalu ada yang standby. Baik itu vet ataupun caregiver, itu ada yang selalu standby. Wow, jadi hebat banget para tim Taman Safari Indonesia tentunya yang bekerja di sini ya, selalu standby ya. Yep. Tapi aku pengen tanya nih Mbak, kira-kira peran Mbak Sri sendiri nih di Animal Hospital tuh seperti apa sih? Boleh ceritain dong ke sahabat satwa yang ada di rumah. Jadi saya berperan sebagai caregiver yang ada di rumah sakit satwa dan spesialisasi untuk nursery room. Jadi di nursery room ini saya bertugas untuk merawat bayi-bayi satwa yang tidak dirawat oleh induknya. Jadi jangan salah pengertian ya. Jadi ternyata Mbak Sri sebagai perawat untuk satwa yang tidak dirawat oleh induknya. Bayi satwa yang tidak dirawat oleh induknya. Nah, sahabat satwa, kenapa tuh bisa tiba-tiba nggak dirawat? Kenapa Mbak? Ini ada beberapa sebab. Bisa sebab itu berasal dari induknya sendiri ataupun dari bayi satwa sendiri. Jadi kalau dari induknya mungkin bisa disebabkan oleh pasca kelahiran dia mengalami kelelahan, kemudian stres, kemudian rasa tidak nyaman karena bayinya nangis terus, dan itu induknya merasa kayak tekanan gitu loh Mbak. Ya. Mungkin bahasa istilahnya kita kenalnya baby blues ya. Ya, kalau di manusia seperti itu. Betul, karena aku pun sebagai ibu ya dan juga mungkin Mbak Sri sebagai ibu juga ya. Mungkin buat sahabat satwa di sini pasti yang udah jadi emak-emak ya, kita pasti tahu lah ya mengurus anak itu susah banget. Apalagi tadi nangis terus kita nggak tahu penyebabnya ya. Kemudian air susu nggak keluar, terus di saat kita baru lahiran ternyata masih capek, masih stres. Ternyata itu dialami juga oleh para satwa yang ada di sini ya. Beberapa Mbak, tidak semua, beberapa. Oke. Nah, berarti itu penanganannya itu seperti apa sih Mbak? Jadi gini, caregiver selalu mencatat semua aktivitas satwa pada saat mungkin masa birahi dan masa kehamilan. Jadi bisa kita hitung, kita bisa memprediksi kapan sih kira-kira satwa itu lahir. Nah, sebelum kelahiran biasanya induk akan memperlihatkan gejala-gejala misalnya nafsu makan kurang, kemudian murung, kemudian pada satwa jenis primata mohon maaf, itu putingnya agak sedikit bengkal, seperti itu. Kemudian
satwa itu sendiri akan kita pindahkan ke kandang lahir. Caregiver bertugas untuk observasi secara terus-menerus pada saat proses kelahiran ataupun setelah kelahiran. Setelah 6-8 jam proses kelahiran, kelihatan induk tidak mau merawat anaknya dengan benar, caregiver akan melaporkan kepada tim medis untuk segera melakukan penanganan. Kita cek apakah penyebab dari induk satwa itu mengabaikan anaknya. Oke, jadi sebenarnya para animal caregiver yang ada di Taman Safari Indonesia ini ketika masa hamil, satwa hamil, kemudian dia pralahir, pralahir sampai dia pasca lahiran, selalu diobservasi nih sahabat satwa. Jadi dilihat kira-kira perilakunya tuh seperti apa sih 6-8 jam ya untuk melihat kira-kira dia tuh tertarik gak sih sama bayinya sendiri ya istilahnya? Care, istilahnya care nggak sih terhadap bayinya? Benar, kira-kira induknya tuh care gak sih? Karena pasti kita tahu lah ya kalau misalnya namanya abis proses lahiran tuh ibu-ibu mama pasti capek gitu ya. Jadi rasanya tuh udah deh kasih aja ke orang lain gitu ya yang bantu-bantuin, ternyata itu juga dialami ya dan perlu adanya observasi dari animal caregiver tadi ya. Oke. Sahabat satwa, selama 21 tahun Mbak Sri menjadi animal caregiver di Taman Safari Indonesia ini, pasti penasaran dong aku dan juga para sahabat satwa gimana sih perjalanannya Mbak hingga ada di tahap ini? Waduh, itu perjalanan yang cukup panjang, cukup awal mula bikin dakdikduk, bikin uji nyali lah kalau menurut saya. Gimana tuh Mbak? Jadi ceritanya dulu pada saat baru pertama bergabung dengan TSI Bogor, itu saya tidak berada di Animal Hospital. Kemudian tiba-tiba dari pihak manajemen menunjuk saya untuk mencoba di nursery room. Cobalah di nursery room. Kata saya, aduh apa saya bisa. Emang suka ya kalau misalnya ngelihat ada satwa gitu. Kadang kalau lagi main ke babies itu senang gitu ngelihat. Gemes gitu ya, lucu gitu. Tapi begitu sampai di sini, waduh ternyata seribet ini. Gitu. Jadi seribet ini dan aduh ada geli-geli juga sih Mbak. Kalau misalnya, kan dulu kan kita biasa sama satwa unggas dan sebangsanya ya, tiba-tiba harus dengan satwa liar. Jadi ya lumayan, aduh PR ini buat saya PR dalam di sini udah mungkin kalau digambarkan kayak benang kusut ya betul kayak gitu. Benang kusut. Ya harus belajar lah. Tapi yang jelas kesabaran itu yang nomor pertama. Kita selalu diuji kesabaran. Pada saat misalnya bayi satwa itu sehat dalam kondisi stabil, tiba-tiba kok murung, kok nggak mau minum, tiba-tiba kotorannya warnanya berbeda dari biasanya gitu. Pokoknya dalam tanda kutip tidak seperti biasanya. Nah itu kan ada observasi yang harus kepekaan kita itu jalan. Ini anak kenapa? Ini anak kenapa? Kenapa murung? Biasa pecicilan tiba-tiba diam. Pas dipanggil nama biasanya langsung refleks gitu. Ini Mbak diam, murung. Aduh ini harus dicek. Mungkin pengamatan yang dilakukan selanjutnya ada bagaimana nafsu minumnya, bagaimana fesesnya. Nah itu kan harus kita laporkan juga kepada tim medis dan apakah harus langsung dikasih treatment ataukah masih dalam observasi. Kalaupun dalam observasi hari berikutnya membaik, berarti itulah alhamdulillah. Tapi kalau misalnya hari berikutnya masih misalnya belum mau minum, itu PR lagi buat saya. Ini kenapa ini anak? Kenapa ini? Itu. Jadi terus ada tantangan-tantangan tersendiri sebagai animal caregiver, tentunya 21 tahun ini banyak belajar dan tentunya mendapatkan support dari manajemen Taman Safari Indonesia ya Mbak ya. Mbak Sri, kira-kira satwa di sini yang mengalami baby blues yang paling unik perilakunya tuh apa sih satwanya? Yang paling unik ya perilaku, mungkin ini kali ya. Kalau semua sih punya keunikan sendiri. Hanya saya mungkin yang paling jahil kali ya. Yang paling jahil simpanse, sangat jahil. Kenapa Jadi tuh? simpanse itu kalau udah umur sekitar 1 tahun dia pilih-pilih orang Mbak. Iya pilih-pilih orang. Jadi kalau nggak suka ya udah nggak suka, nggak boleh dipaksa.
nggak boleh dipaksa. Tapi dia akan sangat setia, sangat setia dengan yang merawatnya. Jadi love hate relationship gitu Iya, ya, iya. Simpanse. Nah, aku pernah baca nih ya Mbak, dari salah satu sumber katanya primata itu paling banyak mengalami baby blues. Nah, pasti sahabat Satwa juga penasaran nih, bener nggak sih Mbak? Bisa dikatakan iya juga. Jadi ada cerita bahwa primata yang ada di Taman Safari itu dulu ceritanya Iya, itu boleh, banyak Mbak. rescue, Oh, banyak rescue heeh. dan biasanya satwa rescue itu mereka memperlakukan sebagai pet animal, Iya. sebagai hewan peliharaan. Jadi Oh. pada saat nanti mereka harus melakukan misalnya proses reproduksi, pengenalan terhadap lawan jenis, itu akan butuh proses yang lama karena mereka biasa dimanja. Iya, seperti itu. Biasa dimanja gitu ya, Ya, kayak hewan ya, peliharaan ya. iya betul. Jadi akan sangat susah untuk beradaptasi dengan seperti lingkungan baru, kemudian teman yang baru dengan lawan jenis. Nah, itu yang menjadi PR buat kami. Oke, berarti ini adalah salah satu PR buat Mbak Sri dan tentunya buat kita bersama ya. Ya. Jadi primata sebaiknya bagaimana nih Mbak? Apakah boleh dipelihara gitu atau menurut pandangan Mbak Sri sendiri? Mohon maaf kalau untuk satwa dilindungi sebaiknya tidak dipelihara karena itu akan mempengaruhi, ya itu yang tadi seperti saya bilang tadi, mempengaruhi perilaku mereka Perilaku. juga. Ya. Oke, jadi memang harus sebaiknya ditangani oleh profesional ya, Yap. lembaga konservasi seperti Ya, Taman Safari betul, Indonesia betul, ini betul. ya. Mungkin boleh diceritakan sekali lagi nih Mbak untuk observasi seperti apa sih yang mendetail yang dilakukan oleh animal caregiver terhadap induk dan juga baby yang baru lahir? Jadi begini, pada saat proses kelahiran itu animal caregiver akan selalu standby di dekat kandang lahir. Kita bisa amati perlakuan induk ke bayi satwa itu. Yang pertama adalah apakah induk memotong tali pusar anaknya? Oke, berarti itu pertama harus potong tali pusar ya? Yang kedua, apakah induk mau membersihkan anaknya? Kan itu masih penuh darah, masih penuh apa kayak lendir-lendir. Lendir, Nah, heeh. itu. Yang ketiga, bagaimana perlakuan induk ke anaknya? Apakah didekatkan ke puting Iya. induk? Menyusui Ya, ya? kayak seperti primata, apakah digendong anaknya? Bagaimana cara menggendong anaknya? Apakah sudah benar? Jadi kadang ada, mohon maaf, satwa primata itu cara gendong anaknya dengan diseret, Diseret? diseret di lantai. Oh, ya Nah, ampun. di sini caregiver berperan langsung terhadap kita membuat gimana sih induknya biar nyaman. Jadi kita kadang bilang, aduh itu cara bawa anaknya salah, digendong dong, digendong. Jadi kita kayak ngasih support gitu loh Mbak, Iya, iya. ngasih support ke satwanya. Ayo dong digendong, dipeluk, gitu. Seperti Jadi itu peran support ya, sangat Ya, penting. sangat penting. Tapi aku penasaran nih sahabat satwa dan juga aku pengen tanya ke Mbak Sri nih. Kalau misalnya kita kan sebagai calon new mom ya atau ibu yang akan melahirkan tentunya kita tuh melihat bacaan-bacaan dari buku, YouTube, gimana cara menyusui, gimana cara memberi makan gitu ya, atau gimana cara membedong gitu ya. Nah, kira-kira kalau satwa-satwa ini tuh bagaimana sih Mbak cara untuk mereka belajar untuk mengurus anak? Apakah tadi lewat support secara verbal dari animal caregiver atau seperti apa? Itu sebetulnya refleks ya Mbak. Oh, naluri ya? Ya, naluri, Oh. naluri alam. Jadi ada yang induknya responnya cukup bagus pasca melahirkan. Ada yang harus kita kasih kayak mindset, ayo, ayo kita kasih support, ayo, ayo didekatkan ke puting, ayo anaknya disayang, ayo anaknya digendong, seperti itu. Ada juga yang agak lama juga. Jadi seperti yang saya tadi bilang, ya kita harus bersabar, harus bersabar. Harus bersabar, paringono sabar, sahabat satwa semua ya. Tentunya Iya betul, betul. aku melihat sosok Mbak Sri, aku sangat kagum karena beliau sangat keibuan ya. Padahal enggak juga Mbak, enggak juga. Tapi bener sahabat satwa butuh sabar itu ya. Nggak semua orang bisa sabar ya. Tentunya apalagi satwa ya. Kita tahu satwa itu pasti susah ya pasti ya. Jadi Karena memang mereka nggak bisa ngomong Mbak. betul. Iya, kalau ya. mereka bisa ngomong mungkin akan lebih sedikit gampang lah gitu. Jadi memang diperlukan kesabaran ekstra tentunya ya sebagai animal caregiver yang ada di Taman Safari Dan juga Indonesia pengamatan ini. yang intens Mbak, pengamatan Oke. yang intens. Terus
terus-menerus kita lakukan pengamatan. Aku pengen tanya nih, kesulitan. Nah, tadi kan udah dijelasin tahapan-tahapannya tuh ya. Kira-kira kesulitan apa sih yang mungkin Mbak alami? Mungkin kesulitan pada saat masa pertumbuhan bayi-bayi satwa itu ya. Jadi membutuhkan kesabaran yang sangat-sangat. Jadi pada saat mereka tumbuh kembang, sama pada perawatan anak kita itu butuh tahapan-tahapan di mana dia misalnya akan mulai tumbuh gigi. Itu kadang ada yang rewel, jadi ada yang gusinya bengkak, dia nggak mau Dia minum. rewel. Gigit-gigit nipel, ada yang bahkan sampai diare. Ya ampun. Nah, itu kalau diare langkah yang kita ambil adalah pertama aja cek feses dulu. Karena di animal hospital ini juga ada fasilitas laboratorium. Jadi kita cek feses, apakah mungkin ada protozoa ataupun apa. Setelah kita cek, mungkin hasilnya negatif, nanti tim medis akan memberikan treatment. Kalau emang kondisi bayi satwa itu sampai fase dehidrasi, ya harus kita tambahkan cairan infusan. Dan perlu diketahui Mbak, gimana sih ribetnya kita menjaga infusan anak kecil. Jadi kadang mereka itu usil. Gemes gitu ya. Selang itu ditarik-tarik gitu. Nggak betah ya. Nggak betah. Kadang aduh gini apa Tantrum. tangannya, ya betul. Terus jadi kita benar-benar harus menjaga dan ngasih support, misalnya sabar ya, sabar ya, biar masuk dulu obatnya, nanti biar cepat sembuh, biar gak lemes lagi, kita sayang-sayang, kita ini rambutnya kita belai-belai, jadi menguatkan dia, mensupport dia, biar dia juga merasa nyaman. Gimana sih cara dia bikin nyaman pada saat diinfus? Mungkin kita pegang tangannya, kita elus-elus, kemudian sayang, good boy, good girl, kayak hal seperti itu. Jadi menguatkan mereka, mensupport mereka, biar mereka itu merasa nyaman pada saat diinfus, seperti itu. Nah, selama tadi menjadi animal caregiver, boleh dong Mbak ceritakan momen top 3 nih, paling top yang Mbak inget, yang mungkin pernah kebawa mimpi gitu ya, mungkin anak satwa yang lagi sakit gitu sampai kebawa mimpi, atau mungkin hal menarik apa sih yang paling Mbak inget selama sebagai animal caregiver ini? 3 Mbak, 3. Yang pertama mungkin perawatan bayi beruang coklat. Ya, Baby jadi bear. mungkin kalau kita lihat beruang coklat induknya itu cukup besar, mungkin sekitar 300 sampai 350 kilo. Wow. Tapi pada saat punya anak beratnya hanya sekitar 2,5 on. Bayangin induk yang segitu besarnya punya anak kecil seperti anak tikus, belum ada bulu, matanya masih ketutup, kupingnya ketutup, dan kalau nangis luar biasa kencangnya. Dan perlu saya sampaikan bahwa buka mata, buka telinga pada anak beruang itu umurnya sekitar 1,5 bulan mereka baru buka ini. Jadi kalau pada saat nangis luar biasa kencangnya. Yang kedua adalah bayi beruang sangat gampang sekali tersedak. Jadi kita harus ekstra hati-hati pada saat hand raise anak beruang. Karena apa? Jarak antara hidung dengan mulut terlalu dekat. Yang kedua, mereka sangat rakus. Jadi pada senyum, shotnya itu Buru-buru. Seperti itu. Jadi kita harus benar-benar posisi botol itu harus benar-benar kita harus hati-hati, jangan sampai agak ke atas, karena itu kalau sekali kesedak itu kan nanti akan menimbulkan cairan susu yang masuk ke dalam paru-paru. Itu kan bisa menimbulkan sleep pneumonia. Nah, itu. Dan mungkin langkah yang harus kalau nanti bikin suara serak bahkan kadang kalau misalnya mohon maaf ini cuacanya lagi agak-agak mendung, sering hujan, itu juga kita juga harus antisipasi karena bayi satwa apalagi yang tidak mendapatkan kolostrum induk, tidak mendapatkan air susu induk, itu kan akan pengaruh ke antibodi mereka, ke antibodi mereka. Jadi kadang mereka itu gampang flu gitu. Nah, kalau flu gimana sih Mbak? Hidung mampet, mana badan gak enak. Jadi mereka mau nyusu juga susah. Apa yang harus kita lakukan? Kita nebu. Oh, dibantu. Iya, jadi biar pernafasannya agak sedikit lega. Nah, itu hal-hal itu pada saat nebu itu kadang ada yang dengan santai kita sambil dielus-elus ininya.
good boy, good girl gitu sambil gitu. Jadi dengan sendirinya dia nanti akan rileks sambil kita elus-elus gitu. Satu lagi adalah ketika ketika saya baru pertama kali merawat anak beruang. Jadi ini ada momen yang lucu dan juga aduh gimana ya. Apa tuh? Pada saat mereka dalam masa pertumbuhan itu dia kebetulan lagi susah minum. Jadi maunya main terus gak mau nyusu, main terus. Karena dia juga kelelahan, saya juga kelelahan, akhirnya kita sama-sama tidur. Sama-sama tidur. Saya ketiduran, dianya juga ketiduran. Pas begitu saya kerasa apa ini ya basah-basah di rambut saya apa ini? Ternyata anak beruangnya ada di sini dan kemungkinan itu air pipisnya ada di kepala saya. Jadi jam 2 malam saya harus keramas dulu gitu. Iya. Jadi Basri ini selama jadi animal caregiver sangat berkesan terhadap beruang, sahabat satwa ya. Yap. Jadi sayang banget ya Mbak ya. Kalau misalnya sayang ya kita harus sayang lah ke semua, ke sesama juga harus sayang. Lingkungan juga harus kita sayangin, satwa harus disayangin, teman-teman semua kita harus ada rasa sayang ke sesama makhluk hidup. Nah Mbak Sri, obrolan kita seru banget, tapi sayang kita udah ada di penghujung nih Mbak. Aku pengen tanya, mungkin Mbak bisa kasih pesan-pesan buat sahabat satwa semua yang nonton di rumah. Sahabat satwa, konservasi adalah milik kita semua. Mari kita sama-sama menjaga, melindungi, melestarikan satwa-satwa yang ada di Indonesia. Dan mari kita peduli terhadap lingkungan kita. Mari kita saling menyayangi antar sesama manusia sehingga akan tercipta keharmonisan kehidupan ini. Yang kedua, saya akan menyampaikan apresiasi terhadap masyarakat yang selalu mengunjungi Taman Safari Indonesia. Sekali lagi terima kasih. Perlu saya sampaikan bahwa dengan kunjungan Bapak, Ibu, adik-adik, kakak-kakak semua itu merupakan kontribusi secara tidak langsung terhadap kelangsungan hidup satwa yang ada di Taman Safari Indonesia khususnya dan yang ada di Indonesia. Wah, luar biasa. Boleh kasih tepuk tangannya dong, tim-tim. Terima kasih. Ya, keren banget Mbak Sri. Terima kasih banyak untuk inspirasinya Sama-sama, dan Mbak juga Siska. ceritanya. Pastinya menginspirasi semua sahabat satwa yang nonton ya. Dan terima kasih sekali lagi, sehat selalu. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dan sahabat satwa, sampai jumpa di podcast Suara Rimba berikutnya. Karena setiap satwa punya cerita. Salam lestari.